Shalom saudara, Bapak Ibu semuanya, shalom, lambaikan tangannya, semuanya bersukacita, haleluya. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki awal bulan Oktober, gak terasa kita sebentar lagi sudah mau mengakhiri tahun 2021 ya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa di bulan Oktober ini, sebulan ke depan, bahkan sampai nanti akhir tahun bulan Desember, kebaikan Tuhan itu selalu ada buat kita, amin. Bahwa berkat Tuhan itu semakin nyata. Dan kita tidak hanya mengejar berkat Tuhan, tapi kita juga percaya bahwa setiap proses, musim demi musim ke depannya, apapun masalah yang akan kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan selalu setia menjaga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita harus terus berlindung sama Tuhan Yesus. Kita harus selalu minta kekuatan dengan Tuhan Yesus karena hanya Dia yang sanggup menguatkan kita di saat kita lemah. Hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan setiap hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, sama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Syarabaya rabaya 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 rabaya. Syarabaya rabaya 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 rabaya. Oh, kiara rabaya se, kiara rabaya so, kiara rabaya se, kiara rabaya shano. Haleluya. Oh, kiara rabaya takala rabaya shandi. Oh, kiara rabaya shando. Haleluya. Yesus. Oh, rabaya 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 shande. Oh, riara rabaya shakala rabaya shando. Haleluya. Haleluya. Oh, riara rabaya takala rabaya shakala rabo. Haleluya. Kami minta hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu hadir Tuhan Yesus di rumah-rumah Tuhan. Di kamar demi kamar, ruangan demi ruangan itu penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami rindu, kami selalu merasakan hadirat-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pelepasan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh, kiara rabaya so. Terima kasih Tuhan. Oh, biar kami terus berlindung dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Yes Lord. Ya rabaya syakara rabaya 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 rabaya. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah
tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sama-sama dengan imanmu katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi dari awal Bapak Ibu Saudara, dengan imanmu kita mau perkatakan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Yes Lord. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan, ya Tuhan, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari semuanya angkat tanganmu. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Yes Lord. Tempat perlindungan
semua katakan. Oh, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Shanarabaya Shande, Oriarabaya Shande, oh, Hiararabaya Shandalarabaya Shande, Oriarab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 a, Urabaya Nakalarabaya Shakalarabaya Rabaya 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 Rabba, Uriararararararararabaya Rabaya Rabaya Rabba. Oh, Uriarabaya Rabaya 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 Rabba. Oh Yesus, Engkau kekuatan bagi kami. Oh, Riararabaya Shande. Oh Yesus, Engkau kekuatan di hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, Riarabaya Rabaya 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 Rabba. Kami bersembunyi di bawah sayap-Mu. Oh, Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Oh, Rabaya 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 Rabba. Engkau yang selalu melindungi kami, Engkau yang selalu menjaga kami. Oh, sepanjang hidup kami. Oh, Rabaya Rabba, Engkau tak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Oh, Dia Rabaya Takala Rabaya Se. Oh, terima kasih Yesus. Oh, Skiara Rabaya 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 Shando. Oh, Kiara Skiara Rabaya Shana Rabaya Shana Rabaya Rabba. Sekali kita mau berkatakan dengan lembut, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Dengan imanmu, Engkau penolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kaulah sumber, yes, kekuatan hati, ya Tuhan. Tempat bersembuh, tiada yang lain. Engkau penolong di saat tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara dan perisai
kita merenung sejenak dalam hadirat Tuhan. Mungkin setiap dari kita nggak sadar Bapak Ibu Saudara, kita ngerasa kalau Tuhan nggak tolong kita. Tuhan Yesus gak pernah bantu kita di saat kami susah. Mungkin kita pernah kecewa sama Tuhan Yesus, kita gak sadar. Mungkin kita terlalu sibuk. Dengan setiap kesibukan kita sampai kita lupa bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus selalu menyertai langkah demi langkah, detik demi detik. Sama-sama kita mau minta ampun Bapak Ibu Saudara. Ampuni kami ya Tuhan. Biar kami terus berlindung dalam sandaran-Mu. Biar kami terus berlindung dalam naungan-Mu. Dan kami akan terus kuat di dalam Engkau ya Bapa. Karena mulut kami, hati kami, Engkau ciptakan untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu yang sangat mulia ya Bapa. Jesus, Jesus, Jesus. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami, ampuni kami. Live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lord, I live, oh Lord, I live to worship you. Yes, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. Ini kerinduan kami. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I live all to be with you. Lord, I live, Lord, I live to worship you. Semuanya katakan, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Yes. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I live all to be with you. Oh, oh, Lord, I live
Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu semuanya tinggi-tinggi. Lord, I live to work. Yes, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Oh, precious Savior, who can stand between my Lord and me? Oh, when I live to honor you. Amin Tuhan. And I long to bring my life an offering. Oh, take me higher, draw me deeper. I live all to be with you. I give all to be with you. Oh, I give all to be with you. Beri sorak-sorai, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Tuhan ini persembahan kami, yaitu hanya mengagungkan nama-Mu, hanya untuk menghormati nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan kami siap memuji Engkau lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Semua sorakan, woo! Oke, kita mau bersama-sama membacakan DNA gereja kita, yaitu Restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membacakan arti dari Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Salim. Dipersilahkan. Shalom, mari kita deklarasikan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan perolehan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, haleluya. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu
Silahkan untuk Pak Christian Tamtama. Oh ralaba syandalaba takaralaba ralaba ralaba. Mari sekali kita sembah Tuhan saudara. Hindalaba ralaba 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 syandalaba ralaba 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 ralaba. Hindalaba syandalaba ralaba 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 ralaba. Hindalaba syandalaba ralaba 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 ralaba. Urapan yang baru mengalir atas kami malam ini ya Tuhan. Kasih yang baru mengalir atas kami Tuhan. Atas anak-anakmu, atas hamba-hambamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami melihat Engkau Allah yang betul-betul setia dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah Immanuel bagi kami ya Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi kondisi apapun kami, Engkau tetap ada bagi kami ya Tuhan. Sungguh kasih setiamu telah Kau buktikan Tuhan. 1,5 tahun ini Engkau setia memelihara setiap kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang bersemayam di atas pujian dan penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Kau hadir di dalam doa pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir, kuasanya pasti hadir. Kalau Tuhan hadir, mujizatnya pasti hadir. Kalau Tuhan hadir, kesembuhan, kelepasan, terobosan pasti hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah, dimanapun kami ada, Tuhan Engkau hadir melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicara atas kami malam hari ini. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur yang bersuka cita. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita saudara. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom semuanya, yang mendengar suara saya boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sukacita yang besar saya bisa ada di tengah-tengah keluarga besar GBI HOG Rayon 3. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaannya Pak Audi. Terima kasih banyak bersama Ibu Gembala dan seluruh pengerja yang ada, jemaat Tuhan. Saya bersukacita bisa ada di tengah-tengah keluarga besar GBI HOG malam hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya apa yang kita lakukan setiap hari Sabtu malam ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin saudara. Saudara percaya satu hal, setiap kali saudara masuk dalam hadirat Tuhan, setiap kali saudara naikkan pujian penyembahan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, setiap kali saudara berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan, di waktu yang sama Tuhan sedang bekerja atas kita. Katakan amin saudara. Di waktu yang sama tanpa saudara sadari, pintu-pintu sedang dibukakan, jalan-jalan sedang dibukakan oleh Tuhan saudara. Kenapa? Karena doa, pujian dan penyembahan itu membuka pintu-pintu yang tertutup. Doa, pujian dan penyembahan itu membuka jalan-jalan yang tertutup. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Antusias saudara, semangat terus.
Dengar baik-baik, berkat rohani yang membuka berkat jasmani, saudara. Jangan dibalik, saudara, jangan dibalik. Amin, saya percaya ya doa malam setiap Sabtu saudara lakukan ini berdampak bagi hidup saudara tanpa saudara sadari. Amin, saudara. Nah, malam hari ini dengan waktu yang singkat, saya akan sama-sama membagikan, kita akan belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan satu tema antusias dan setia di masa pandemik. Sama-sama katakan antusias dan setia. Lebih keras 1, 2, 3. Antusias dan setia. Oh haleluya. Kalau kita ibadah di gereja biasanya pendeta atau WL itu suka kasih tahu ke jemaat. Mari salam kiri kanan katakan. Antusias, semangat kiri kanan. Tapi malam hari ini saya mau katakan, ayo saudara katakan kepada layar handphone saudara. Katakan kepada laptop saudara ya. Semua mengatakan sendiri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini penting kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus tetap antusias dan setia. Khususnya di masa-masa pandemik ini saudara ya. Waduh kalau ya. Perjalanan yang kita lalui, saya tahu ini nggak mudah saudara ya. Ini sangat berat sekali saudara ya. Hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih nih, 1,5 tahun lebih ya. Kita ada di masa-masa sulit, di masa-masa yang begitu berat. Bukan hanya kita yang alami, tapi bangsa-bangsa lain pun mengalami saudara ya. Bahkan di Indonesia sekalipun ya, dari zamannya PSBB sampai sekarang zamannya PPKM. Waduh berat saudara ya, berat. Bahkan semua kalangan berat ya, menengah ke bawah, menengah ke atas saudara, anak-anak muda, orang-orang dewasa, orang tua kita semua mengalami kondisi yang sama, kondisi yang begitu berat saudara ya. Apalagi zaman sekarang nih, zaman PPKM ya, waduh, yang anak-anak muda yang baru-baru pacaran nih, waduh, kondisinya berat banget, nggak bisa kemana-mana, semuanya dibatasin, betul nggak? Sampai ada yang bilang, aduh kak gimana ya kalau ini masih pacaran kak, zaman PPKM ini kak, aduh PPKM jadinya pelan-pelan kamu mundur, waduh ya, itu yang anak-anak muda yang baru pacaran gitu ya, yang pengusaha ya, penghasilan pengusaha kian menurun, wah itu PPKM saudara ya, yang hamba-hamba Tuhan ada yang bilang juga tuh yang pendeta-pendeta, pendapatan pendeta kian menurun. Waduh, itu PPKM macam-macam aja itu yang dipelintirkan. Tapi kita anak-anak Tuhan saudara, kita percaya di masa-masa pandemik ini justru inilah kesempatan Tuhan melimpahkan berkatnya dengan dahsyat atas kita semua saudara. Katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, khususnya di masa-masa pandemik ini. Yang Tuhan inginkan, kita harus tetap antusias dan setia di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin saudara. Mari kita lihat sebentar. Mengapa kita harus antusias? Nah antusias itu bicara semangat. Antusias itu bicara gairah saudara. Amin. Nah kenapa kita harus tetap antusias? Yang pertama, karena antusias itu menular saudara. Sama-sama katakan menular. Amin. Antusias itu menular. Semangat itu menular saudara. Ada transfer spirit. Ada impartasi. Di balik gairah, di balik semangat, di balik antusias saudara. Saya ingat ya beberapa tahun yang lalu saya masih bekerja dalam pekerjaan sekuler. Setiap pagi di kantor saudara selalu kita ada briefing, dan di dalam briefing itu selalu ada yel-yel. Semangat, antusias, yes, yes, yes. Wah saudara, itu tiap hari Senin sampai Jumat setiap pagi saudara ya. Ada kalanya saya datang dalam keadaan yang lelah, masih ngantuk saudara ya. Bahkan dalam keadaan yang beban berat, datang ke kantor, tapi lihat pemimpin briefingnya itu kasih yel, semangat, antusias, dengan senyum. Wah kita jadi ikut antusias saudara. Saudara dengar baik-baik, hari-hari ini banyak orang yang putus asa, banyak orang yang mengalami keadaan yang berat, banyak orang yang menyerah di tengah jalan saudara, banyak orang yang gak bisa lagi bangkit hari-hari ini. Nah kalau saudara hadir di tengah-tengah mereka membawa antusias, membawa semangat, maka orang itu akan tertular saudara. Setuju katakan amin. Saya mau beritahu buat saudara, kalau satu rumah ada suami yang antusias, ada suami yang semangat, maka istri dan anak-anaknya pun pasti akan ikut semangat. Kalau dalam satu rumah ada istri yang semangat, ada istri yang antusias, maka suami dan anak-anaknya pun akan ikut semangat.
Kalau satu rumah ada anak-anak yang semangat dan antusias, maka orang tuanya pun pasti akan ikut semangat dan antusias, saudara. Katakan amin. 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 Ya saya bersyukur nih ya, ada 70 orang semangat antusias di GBI HOG setiap Sabtu malam berdoa. Terus cari Tuhan setia. Ini luar biasa, saudara. Saya percaya ini akan menular bagi banyak orang, saudara. Lalu yang kedua, kenapa kita harus antusias? Karena antusias yang bisa membuat kita terus berjalan maju. Sama-sama katakan berjalan maju, saudara. Moving forward. Amin. Kita percaya pandemik ini tidak akan bertahan selamanya. Pasti ada batas waktunya, saudara. Setuju, katakan amin. Dan di hari-hari ke depan kita masih akan melihat janji-janji Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, yang segera akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Tahukah saudara, Tuhan bekerja atas janjinya terkadang lewat musim, season of God, saudara. Ada musim-musimnya Tuhan akan menyatakan janjinya bagi kita. Mungkin hari-hari ini musimnya kita dalam keadaan yang sulit, tapi ada juga musim di mana Tuhan sudah siapkan hujan berkat melimpah bagi kita, saudara. Tapi kalau di masa-masa sulit kita tidak antusias, kita tidak semangat, kita malah kecewa dengan Tuhan, kita mundur dari Tuhan, kita nggak bisa berjalan maju. Dan kalau kita nggak berjalan maju, kita nggak bisa lihat janji Tuhan di depan kita nanti, saudara. Amin, saudara. Saudara, antusias bisa membuat kita bisa terus berjalan maju, moving forward. Percaya, saudara, percaya pandemik ini akan berakhir, saudara. Amin. Pasti akan berakhir. Ingat 2 bulan lalu gembala sidang kita Pak Niko, dia bilang apa? Ya kita doakan ya sama seperti flu Spanyol. Yang waktu itu hilang dengan sendirinya, tiba-tiba, saudara. Amin. Kita percaya pandemik ini juga akan berakhir. Saudara dengar baik-baik ya. Di dalam dunia ini tidak ada yang sifatnya kekal. Yang kekal hanya Tuhan Yesus saja. Katakan amin. Dalam dunia ini tidak ada yang sifatnya abadi, saudara. Yang abadi itu hanya Tuhan Yesus. Termasuk masalah, pergumulan, sakit, penyakit, pandemik ini pun tidak abadi, saudara. Yang abadi hanya Tuhan Yesus. Katakan amin. Kasih tahu, saudara, sekalipun ada teman kita yang punya toko listrik abadi, kasih tahu dia juga nggak abadi, saudara. Amin. Ya, yang abadi cuma Tuhan Yesus. Amin. Ayo tetap antusias, semangat. Yang ketiga, kenapa kita harus antusias? Karena antusias membuat kita bisa bertahan sampai garis akhir. Wah, luar biasa nih. Paulus pernah bilang apa? Ya, aku telah mengakhiri pertandingan iman sampai garis akhir. Saudara, kalau saudara tetap semangat, tetap antusias, saudara bisa bertahan sampai garis akhir dalam pertandingan iman. Amin. Hari-hari ini banyak orang, saudara, aduh itu ya, kalau kita lihat berita-berita, informasi-informasi, aduh ada banyak orang yang Pak udah deh nggak sanggup lagi mau bertahan hidup Pak, lebih baik mati aja Pak Pendeta, mati aja Pak Pendeta. Aduh saudara, saya bilang gini Bu, Tuhan Yesus itu melakukan mujizat bangkitin orang mati untuk hidup, bukan hidup untuk mati, saudara. Ayo semangat, saya kasih tahu lagi, di rumah sakit itu lihat banyak orang di ICU berjuang untuk hidup, saudara. Tapi ada banyak orang hari-hari ini juga mereka malah pengen nyerah, pengen mati, saudara. Aduh, saudara. Saudara, ayo. Kalau saudara tetap antusias, semangat, saudara bisa tetap setia bertahan sampai garis akhir. Katakan amin. Bagaimana kita bisa untuk memiliki antusias dan kesetiaan? Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama kita harus penuh Roh Kudus. Sama-sama katakan penuh Roh Kudus. Amin. Ini penting, saudara. Penuh Roh Kudus. Mari perhatikan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan apa? Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Wah, ini ayatnya bagus sekali, saudara. Ini ayatnya luar biasa, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kata kemerdekaan ini artinya bukan kita
merdeka dari penjajahan perang, ya, bukan perang secara fisik. Kata kemerdekaan ini juga bukan artinya kita bebas melakukan apa saja semau kita, melakukan dosa, kesalahan, bukan itu. Tapi kata kemerdekaan di sini saudara punya arti adalah seperti ini saudara. Sekalipun kita dalam tekanan, sekalipun kita dalam masalah, sekalipun kita dalam kesulitan, sekalipun kita dalam pergumulan yang berat, kita masih bisa tetap merdeka, bebas untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kita masih bisa tetap merdeka, bebas untuk bisa tetap setia melayani Tuhan karena pekerjaan Roh Allah. Katakan amin, saudara. Di sini artinya kemerdekaan, saudara. Mari kita ambil contoh, jangankan masa pandemik, dah sebelum pandemik dulu kita lihat. Ada berapa banyak tuh jemaat Tuhan, pengerja-pengerja. Aduh Pak Gembala izin dulu ya cuti pelayanan. Loh kenapa Bu? Aduh Pak Gembala lagi banyak masalah Pak Gembala. Berat rasanya mau melayani, mau ngapa-ngapain susah Pak Gembala. Terus kapan mau melayani lagi? Nanti deh Pak Gembala kalau masalahnya udah selesai saya melayani lagi. Kalau selesai masalahnya, ayo. Kalau masalahnya belum selesai terus Tuhan panggil, nah selesai beneran tuh. Kan begitu. Nah tapi saudara bandingkan kalau orang yang penuh Roh Kudus, dia akan tetap bergairah, dia akan tetap antusias, saudara. Katakan amin. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kata kuasa tuh bahasa aslinya dunamos. Kata dunamos tuh akar kata yang sama dengan kata dinamit. Nah kita tahu dinamit itu adalah bahan peledak. Punya daya ledak yang kuat. Artinya begini, kalau saudara penuh Roh Kudus, dalam hidup saudara ada daya ledak yang kuat. Ada kuasa yang sanggup meledakkan semangat, meledakkan gairah. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah situasi kondisi yang berat sekalipun, saudara tetap memiliki gairah dan semangat. Karena kuasa Roh Kudus. Katakan amin saudara. Mari lihat saudara. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat Pentakosta yang pertama di loteng Yerusalem itu mengakibatkan revival yang besar-besaran yang dahsyat. Dan tahukah saudara di tengah-tengah revival yang besar dalam Pentakosta yang pertama ada aniaya yang besar. Rasul-rasul di penjara, rasul-rasul ditangkap, rasul-rasul dianiaya. Tapi saya mau tanya buat saudara, apakah mereka berhenti tengah jalan? Apakah mereka menyerah untuk memberitakan Injil? Tidak, saudara. Justru mereka sebaliknya semakin semangat, semakin antusias memberitakan Injil. Karena Pentakosta yang pertama dicurahkan dalam hidup mereka. Amin. Mari coba bandingkan hari-hari ini. Masa pandemi COVID-19. Ada berapa banyak pengerja yang mundur? Ada berapa banyak pengerja yang udah gak hadir-hadir lagi? Ada berapa banyak pengerja yang udah malas-malesan lagi ikut ibadah. Saudara, itu pun saya alami di gereja saya, saudara. Sedih kadang ngelihatnya, saudara. Aduh, Pak Pendeta, alasannya tuh ada aja, saudara. Kalau ibadah online ini alasannya banyak dah, 1001 alasan, saudara. Yang saya bingung tuh alasannya gini, aduh Pak Pendeta, kenapa nggak ikut ibadah online? Kenapa nggak ikut Zoom? Aduh Pak Pendeta, habisnya nggak ada kuota. Baru dia bilang gak ada kuota, berapa menit kemudian dia update status di Facebook. Kan bingung saudara, kan bingung tuh. Iya kan? Dia bilang gak ada kuota, tapi nonton drama Korea di Netflix bisa. Kan bingung tuh. Makanya nih aduh nih kepenuhan roh apa? Kadang saya mikir-mikir kan gitu ya. Roh drama Korea kayaknya begini. Nah saudara ayo dengar baik-baik, kita harus tetap antusias kalau kita penuh Roh Kudus. Amin saudara. Hari-hari ini perhatikan manusia rohani kita. Amin. Kalau mau saudara tetap kuat, saudara tetap semangat, saudara harus perhatikan yang di dalam. Karena yang di dalam akan mengendalikan yang di luar. Kalau di dalam saudara kuat, manusia roh saudara kuat, maka yang di dalamlah yang akan mengendalikan yang di luar. Maka di dalamlah yang akan mengendalikan pergumulan di luar. Bukan pergumulan yang mengendalikan saudara. Amin saudara.
Saudara, ayo penuh Roh Kudus hari-hari ini dengan cara apa? Intim dengan Tuhan. Banyak doa, banyak nyembah Tuhan, banyak baca Alkitab, saudara. Banyak ikut ibadah-ibadah online sekalipun. Ikut-ikut lihat konten-konten saat teduh, EPT, saudara. Ikuti itu terus, saudara. Supaya roh kita tetap menyala-nyala. Amin, saudara. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan tetap semangat, antusias, dan setia. Yang kedua, untuk bisa antusias dan setia, kita harus penuh dengan kasih mula-mula, saudara. Amin. Cinta kepada Tuhan, kasih mula-mula kita harus jaga, saudara. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai yang ke-7, kan ini gambaran tentang kasih, tentang cinta. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Wih. Sudah dengar baik-baik. Segala sesuatu yang kita itu akan membuat kita tetap bertahan. Mengerjakan perkara-perkara tersebut, saudara. Segala sesuatu yang kita anggap berat untuk kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan dengan dasarnya cinta, maka yang berat itu akan jadi ringan dengan sendirinya. Katakan amin. Amin, saudara. Berapa banyak orang gak semangat lagi ibadah. Berapa banyak orang gak semangat lagi doa. Berapa banyak orang gak semangat lagi melayani Tuhan hari-hari ini. Ya kenapa? Karena mereka udah kehilangan kasih. Mereka kehilangan cinta kepada Tuhan. Saudara harus jaga cinta saudara kepada Tuhan. Bagaimana caranya jaga, Pak? Caranya ingat selalu akan kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Ingat kebaikan Tuhan, saudara. Ingat. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, saudara. Saudara, mari saya mau ajak sebentar. Kita merenung sebentar ya, saudara. Coba kita mau renung sebentar, saudara. Coba saudara renungin 1 tahun terakhir aja. 1 tahun terakhir ini ya, saudara. Coba renungin. Saudara ukur, coba bandingkan. Mana yang lebih banyak? Kejadian yang baik atau kejadian yang buruk yang menimpa saudara? Coba ukur, coba timbang baik-baik setiap hari, saudara. Setiap tahun saya selalu review akan hal itu, saudara. Saya renungkan, saya bandingkan mana yang baik, mana yang buruk yang terjadi dalam hidup saya. Kalau saya hitung-hitung, saudara, selalu yang baik lebih banyak, saudara. Kalau saya renung-renungkan, yang baik selalu lebih banyak, saudara. Betul saya lewati pergumulan, betul saya lewati masalah yang berat. Tapi di tengah-tengah pergumulan, saya masih bisa melihat kebaikan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saudara dengar baik-baik. Di tengah-tengah yang tidak baik, selalu ada yang baik dari Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Ayo ingat kasih-Nya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Amin, saudara. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan jauh lebih banyak daripada yang buruk. Angkat tangan. Oh haleluya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat saudara, di tengah-tengah yang tidak baik, selalu ada yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Ayo semangat dan antusias. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus penuh dengan iman percaya akan janji Tuhan. Amin. Saudara katakan sama-sama, iman percaya. Lebih keras, 1, 2, 3. Iman percaya.
Saudara di masa-masa sulit, saudara harus lebih memperkuat iman percaya saudara. Amin. Jangan memperkuat berita-berita kenyataan yang buruk yang disimpan-simpan dalam pikiran kita. Yang harus kita simpan di masa-masa sulit adalah perkataan janji firman Tuhan. Itu yang harus lebih banyak saudara kita simpan saudara. Amin saudara. Saudara 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara dengar baik-baik. Dalam masa sulit selalu ada janji pemeliharaan Tuhan yang digenapi. Orang Israel sekalipun mereka di padang gurun, mereka tetap dipelihara Tuhan dengan sempurna. Amin saudara. Dengan sempurna. Dengan sempurna saudara. Amin. Saya percaya Allah yang sama juga sanggup menepati janjinya, memelihara saudara dengan sempurna. Salah satu janji Tuhan, saudara, mari kita lihat sebentar. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Dikatakan apa? Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, saya waktu baca ayat ini dulu ya, saya mikir ini apa artinya ya? Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Lalu satu kali dalam perenungan saya Tuhan berikan hikmat saudara. Tuhan bukakan saudara. Saudara artinya ternyata begini saudara. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu artinya begini. Setiap masalah selalu ada mujizatnya yang sudah Tuhan sediakan. Amin saudara. Setiap kesusahan selalu ada jalan keluarnya yang sudah Tuhan sediakan. Kalau saudara susah hari ini, Tuhan udah siapkan mujizatnya. Kalau saudara susah minggu depan, Tuhan udah siapkan mujizatnya. Kalau saudara susah bulan depan, Tuhan udah siapkan mujizatnya. Kalau saudara susah tahun depan, saudara Tuhan sudah siapkan mujizatnya buat saudara. Amin saudara. Amin. Amin. Ini janji Tuhan. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari saudara. Amin. Ayo bangkit percaya. Fokus sama janji Tuhan. Hari-hari ini jangan fokus dengan yang lain. Saudara, fokus pada panggilan Tuhan hari-hari ini. Ingat baik-baik, hari-hari ini ada tugas yang besar, ada destiny Tuhan yang besar buat bangsa kita. Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Dan Tuhan sedang pakai kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Saudara fokus pada panggilan Tuhan. Amin saudara, fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada bencana, tapi fokuslah kepada rencana Tuhan saudara. Amin. Hari-hari ini di tengah-tengah goncangan, Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Ada penuaian jiwa terbesar, ada pertobatan jiwa besar-besaran sedang terjadi. Saudara dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Saudara imani, jemaat saudara GBI HOG selesai pandemi ini akan menuai jiwa, ribuan jiwa saudara. Amin. Nanti waktu ibadah onsite dibuka ya sekalipun kita dengan protokol new normal. Tapi saudara akan lihat. Wow, itu aliran-aliran jiwa yang baru akan memenuhi gereja saudara. Amin. Saudara siap menuai? Siap menuai? Amin. Angkat tangan yang siap menuai. Siap dengan tuaian? Amin. Amin. 20.000 jiwa. Amin. Amin. 30.000 jiwa. GBHOG. Amin. Amin. Wah Pak, tempat yang gak muat. Gak apa-apa. Nanti kita minta Pak Odi geser ruko yang kiri kanan tuh ya. Kita beli 20 ruko sekalian. Kan gitu gak apa-apa. Imani saudara. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah sebagai penutup yang terakhir. Saya mau ingatkan buat saudara. Kita harus tetap antusias menyelesaikan amanat agung Tuhan. Amin. Gak ada yang amin. Yang amin coba angkat tangannya, lambaikan tangannya. Amin. Yang mau menyelesaikan amanat agung Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Saudara dengar baik-baik. Saya bacakan ayat amanat agung ini buat saudara. Matius 28 ayat 19-20 dikatakan apa? Karena itu pergilah.
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dengar baik-baik. Dalam ayat amanat agung ini ada dua bagian yang terkandung di dalamnya. Bagian pertama di ayat 19 itu isinya tentang perintah. Pergilah, ajarlah, baptislah. Nah, itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Tapi di ayat yang ke-20b itu isinya tentang janji Tuhan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, pertanyaannya begini saudara. Kenapa Tuhan harus kasih janji setelah Tuhan kasih perintah? Jawabannya sederhana. Karena di dalam perintah yang Tuhan berikan selalu ada resiko yang harus kita hadapi. Saya ulangi sekali lagi saudara. Karena di dalam perintah yang Tuhan berikan selalu ada resiko yang akan kita hadapi saudara. Amin. Amin. Berapa banyak saudara hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Coba saya mau tanya buat saudara, ada resiko gak melayani Tuhan? Ada, betul. Ada, betul. Masalah demi masalah lah. Pergumulan demi pergumulan. Bahkan ada orang yang bilang, aduh Pak, kayaknya lebih enak dulu belum melayani Tuhan, gak ada masalah. Tapi kok sekarang ada masalah ya Pak. Tapi ingat gembala sidang kita bilang apa? Ya, suka gak suka kita semua akan hadapin masalah kok. Tapi dengar baik-baik, jangan takut. Waktu kita menyelesaikan amanat agung Tuhan, ada janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, angkat satu pujian ini saudara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi saudara, sambil angkat kedua tanganmu katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi
mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari tundukkan kepala saudara, pejamkan mata saudara. Ambil waktu 1 menit, 2 menit kita hampiri Tuhan malam hari ini. Saya tidak tahu kondisi apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Saya tidak tahu keadaan apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Bahkan ada beberapa di antara saudara, ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang saudara dengan setia melayani Tuhan. Tapi saudara tidak luput dari pergumulan, saudara tidak luput dari masalah. Dan seringkali ada intimidasi datang dalam hati saudara untuk saudara menyerah. Ada intimidasi datang dalam hati saudara untuk saudara berhenti melayani Tuhan. Tapi malam hari ini firman Tuhan katakan bagi setiap kita semua, di dalam perintah yang Tuhan berikan selalu ada janji penyertaan Tuhan bagi kita. Saudara dengar baik-baik, engkau yang melayani Tuhan malam hari ini, Tuhanlah yang memanggil kita, Tuhan juga yang sanggup memelihara hidup kita. Saudara dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan kita Tuhan yang profesional, saudara. Tuhan yang tidak pernah lalai akan janjinya. Dia yang sudah panggil saudara, dia juga sanggup pelihara saudara sampai kesudahan zaman, saudara. Bukan sampai pandemi COVID berakhir, bukan sampai setelah saudara sembuh dari sakit, bukan sampai saudara udah dapat berkat, bukan. Tapi firman Tuhan katakan sampai kesudahan zaman, saudara, dia tetap menyertai saudara. Saudara, ayo bangkit, ayo antusias, ayo semangat. Jutaan jiwa di depan mata kita siap dituai, saudara. Gembala sidang kita katakan apa? Ini Pentakosta yang ketiga. Pertobatan jiwa terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir pasti digenapi, saudara. Dan Tuhan tetap pakai saudara. Ayo bangkit malam hari ini. Bangkit. Angkat kedua tangan saudara. Hikara labara 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 labara. Hura labasanda labatak. Mari berbahasa roh sebentar, berbahasa roh yang kuat. Hikara labasanda labara labara lama sede kuri di biara lama sianda labara labora labara 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 labara. Bangkitkan ya Tuhan pengerja-pengerja ibadah raya. Bangkitkan pengerja-pengerja anak muda. Bangkitkan pengerja-pengerja kuliah Tuhan. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Sandala batakara labara 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 labara. Api Pentakosta yang ketiga mengalir. Sandala bara labara labara. Kasih yang mula-mula mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus Dunamos mengalir atas setiap anak-anak. Sandala bara labara 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 labara. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku
kemenangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Ibadah anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 jam 10 pagi via Zoom. Mari ajak anak-anak kita untuk terus intim dengan Tuhan. Ibadah Youth diadakan besok hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 jam 2 siang via Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Hotasi. Jagoan cilik besok ditunggu ya untuk ibadah bersama pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 jam 4:30 sore via Zoom. Untuk informasi ibadah HOG, link Zoom ibadah dan permohonan doa dapat melihat link tree yang tertera pada layar. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa malam hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, jam 7 malam, akan dilayani oleh Gembala kita Pastor Audi Rohadi, disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami terima sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Bahkan kami imani pemulihan, kami terima kesembuhan, kami terima ya Tuhan. Terobosan kami terima di dalam nama Yesus ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapak. Kami ucap syukur juga Tuhan buat hamba-Mu yang Kau udah utus bagi kami Tuhan. Bapak Christian Tamtama ya Tuhan. Kami sepakat sehati, kami berkati hamba-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru ya Tuhan. Berkati dengan segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga hamba-Mu mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna ya Bapa, sehingga hidupnya terus layak dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan, di dalam segala hal ya Tuhan, biar dia terus mengandalkan bersandar hanya kepada Tuhan, Engkau ya Tuhan. Kuatkan hamba-Mu dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menanggung segala hal dengan bertekun dan bersabar, maka Engkau akan nyatakan kemenangan demi kemenangan atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati dengan kesehatan dan umur yang panjang, bahkan bersama keluarganya Engkau yang berkati, Engkau yang melindungi, memagari hamba-Mu dengan perisai yang kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa memberkati pemimpin-pemimpin rohani ya kami Tuhan, berkati Paniko bersama wakil dan keluarganya Tuhan, berkati Pak Peter bersama wakil dan keluarganya Tuhan, biar pengurapan yang baru, hikmat kesatuan hati Tuhan nyatakan atas pemimpin rohani kami ya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami sepakat sehati, kami memberkati gembala kami Tuhan Pak Audi ya Tuhan, bersama Bu Mona dan keluarganya Tuhan. Biar Tuhan terus pakai hamba-Mu Pak Audi Tuhan, terus sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Urapan yang baru Tuhan curahkan atas hamba-Mu Tuhan, terus pertajam Tuhan telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Hikmat marifat pewahyuan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan, menjadi berkat bagi kami Tuhan, bagi Gading Serpong, bagi Banten, Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, dan semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga Bu Mona dengan urapan yang baru Tuhan, sebagai tiang doa tengah keluarganya Tuhan, terus perlengkapi dengan dahsyat, biar hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Michelle, Patrick, dan Jane ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga hamba-Mu dengan perlindungan kuasa darah Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur juga buat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih buat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan, buat mujizat-Mu Tuhan nyatakan atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami minta Tuhan biar terus menyatakan kuasa kemuliaan-Mu atas Indonesia. Lawatan yang besar terjadi di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih, berkati pemimpin-Mu
di Indonesia ya Tuhan, Presiden kami dan seluruh aparat pemerintah beri roh takut akan Tuhan Yesus ya Tuhan dalam memimpin bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga umat-Mu ya Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus ya Tuhan, yang susah Tuhan hibur, beri damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus, yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya dengan iman kami, terima pertolongan-Mu di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu dalam usaha pekerjaannya Tuhan, buat berhasil. Buat anak-anak kami yang sekolah kuliah Tuhan, buat berhasil dalam nama Yesus ya Bapa. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami sepakat sehati berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan pemulihan sakit secara jasmani ya Tuhan. Kami berdoa buat mamanya Ibu Prita, kami berdoa buat papanya Ibu Meli ya Tuhan. Kami minta kesembuhan dari Tuhan Yesus dinyatakan dalam nama Yesus ya Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberikan mujizat kesembuhan. Terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru Tuhan atas anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Oh Rabasyakana. Bapak terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat Pak Christian. Engkau memberkati dia berlimpah-limpah. Segala yang baik Tuhan sediakan buat seisi rumahnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah. Biarlah berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu ya Bapak. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu, keluarga besarmu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pekerjaan usahamu diberkati, kesehatanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat terobosan demi terobosan yang dahsyat. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.